Today is 28th of December 2025. This is the occasion to give Anumodana talk, the words of rejoicement on our wholesome activities. Hari ini tanggal 29 Desember tahun 2025. Jadi ini adalah kesempatan untuk menyampaikan ceramah Anumodana, yaitu kalimat-kalimat atau kata-kata turut bersuka cita atas jasa kebajikan yang telah dilakukan. But for today, one of my fellow monk requests me to give some special Ovada Katha, especially for the newly ordained monks. Here, Ovada Katha means the words of admonishment. Hari ini salah satu dari para biku meminta kepada Siaga untuk menyampaikan Owada kata yang spesial. Jadi arti dari Owada kata yang spesial adalah ucapan atau kata-kata berupa nasihat, terutama kepada para biku yang baru ditaris. I would like to give the words of encouragement rather than the words of admonishment. Tetapi Siaga ingin menyampaikan kata-kata untuk menyemangati, tapi bukan menasehati. Yes, the reason is like this. Now, today is the 4th day of our program. Okay, until the 3rd day, when our program reach to the 3rd day, all of the participant start to feel tired. Okay, we are having very tight schedule from the very early morning, from 4 p.m. until over 10, from 4 a.m. until over 10 p.m. All the day we have very tight and hard training. So some of the participants start to tell it's very difficult to train. Oh, Bhante, here pain and there pain. We are very tiring, fatigue, no time to sleep enough, no time to take a rest. This kind of words start to arise. So the fellow monk, yes, his name is Venerable Udan, request me to give encouragement to move on more courageously. Nah, kenapa Siaga ingin menyampaikan kata-kata menyemangati gitu ya, bukan memberikan nasihat. Karena saat ini kita sudah memasuki hari keempat dari program Pabaja. Nah, sampai semalam hari ketiga, semua partisipan gitu ya yang ikut program Pabaja ini mulai merasa lelah. Karena apa? Karena jadwal yang sangat padat. Jadi mereka harus bangun sangat pagi, dari jam 4 pagi, dan acaranya itu terus sampai lebih dari jam 10 malam. Jadi seharian itu jadwalnya sangat padat dan latihannya sangat berat. Jadi beberapa partisipan itu merasakan bahwasanya wah ini latihan yang sangat sulit. Bante, di sini sakit, di situ sakit. Kami sangat lelah, gitu ya, lelah capek gitu kan, badannya sakit. Dan seharian itu tidak punya waktu bahkan untuk istirahat, untuk tidur. Nah, kata-kata ini mulai muncul. Jadi ada biku yang Bante Utara itu concern gitu ya. Jadi meminta Siaga untuk memberikan kata-kata, untuk memberikan semangat untuk terus maju dengan penuh keberanian. In life,
we have to face to certain kinds of problems or difficulties or hardships. So when I was living a lay life, I was having a certain kind of wrong view or unwise view. What is that? If I don't have any trouble or hardship, that's the best condition in life. If there should be any trouble or hardship, the second best option is to avoid it. That kind of idea. Nah, di dalam kehidupan kita akan menghadapi berbagai masalah. Jadi berupa kesulitan-kesulitan gitu ya, kesulitan dalam hidup. Ketika Shadow masih menjalani kehidupan berumah tangga, beliau mempunyai pandangan yang salah ataupun dikatakan pandangan yang tidak bijaksana. Apa itu? Beliau berpikir, jika saya bisa tidak punya masalah sama sekali, tidak ada kesulitan dalam hidup, maka itu adalah kondisi yang terbaik di dalam hidup. Tetapi jika ada muncul masalah, kesulitan, maka opsi kedua yang terbaik adalah menghindari. How do you think? If there is no any problem, any obstacles, any hardship, do you think this is the best condition of your life? You think? Even you have to face, even you don't want to face it, if you can avoid it, that's the second best, you think? No answer. Jadi saya bertanya, bagaimana kalau nggak ada masalah, nggak ada rintangan, kesulitan, itu adalah hal yang terbaik dalam hidup Anda. Bahkan jika Anda bertemu masalah, Anda tidak ingin menghadapinya, jadi opsi yang kedua yang terbaik adalah menghindarinya. Apakah Anda berpikir demikian? In the culture, in the tradition of the sasana, no answer means yes. Amabante, same meaning. Jadi di dalam budaya tradisi dari sasana, jika tidak menjawab itu artinya iya, amabante. After ordination, gradually I start to change my idea. Okay? Only the hardship, the problems, can be the precious opportunity to give more growth of my life. Without that kind of hardship, or difficulties, or barriers, or obstacles, we cannot find the opportunity to strengthen one's own value of life. Jadi setelah beliau ordennya di Tavis, secara bertahap Shadow mulai merubah pandangannya. Hanya jika kita bertemu dengan kesulitan, masalah-masalah dalam hidup, maka itu adalah kesempatan yang sangat berharga untuk kita bisa berkembang untuk lebih baik lagi, bertumbuh di dalam kehidupan ini. Jadi jika tidak ada rintangan, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, maka itu tidak bisa membuat kita menjadi lebih kuat di dalam meningkatkan nilai dari kehidupan kita. I believe that this is not just only the personal view. Our Lord Buddha, the Gautama Buddha, through the time of 4 Asankaya and 100,000 great eon, he proved this is truth. Every single life, it was a series of the troubles and obstacles to fulfill his parami. But he faced to the problems. He didn't pray not to have any problem, didn't try
to avoid any kinds of the obstacles. He faced it and he took the opportunity to improve his strength of the Parami, especially Virya Parami, the fulfillment of the mental and physical capability, energy. Shadow yakin, percaya bahwasannya ini bukan hanya pandangan beliau sendiri. Yang mulia Sang Buddha, Gautama Buddha, selama 4 Asangkaya dan 100.000 siklus dunia, beliau telah membuktikan bahwasannya ini benar, bahwasannya setiap kehidupan itu adalah suatu rangkaian dari ujian, rintangan-rintangan, tantangan untuk memenuhi paraminya. Maka beliau menghadapi semua masalah-masalah tersebut tidak berdoa atau memohon untuk tidak mempunyai masalah gitu ya, atau untuk menghindari masalah. Jadi beliau tidak berusaha untuk menghindari setiap rintangan yang muncul, tetapi malah menggunakannya, menghadapinya dan mengambil kesempatan itu untuk meningkatkan kekuatannya sendiri dalam mengumpulkan paraminya, khususnya parami dari Wirya, yaitu parami untuk meningkatkan kekuatan dari batin dan fisik. That fulfillment, Virya Parami, start to lead the other kinds of the paramis. It's like accelerating the other kinds of the parami, it was like the vehicle which is equipped with the very new and powerful engine. All the parami start to grow up very fast and with strong energy. Nah, dalam pemenuhan Wirya Parami ini, maka Wirya Parami ini akan membimbingnya, membawa semua parami yang lain untuk bergerak dengan maju, dengan cepat gitu ya. Jadi mengajak semua parami yang lain untuk seperti diibaratkan seperti sebuah kendaraan yang dilengkapi dengan mesin baru yang sangat berenergi. Nah, dengan demikian semua parami itu mulai bergerak maju dengan energi yang sangat kuat. With that special growth of the Virya Parami, the courageous effort or the strengthen the physical and mental strength, showing the growth or the part of the Parami, then finally what happened? The one who is fulfilling the Parami, he oneself can see the growth of the life, growth of the fulfillment, then finally start to have more confidence on their path. We say it, Saddhabharam, the confidence. Jadi perkembangan yang spesial dari Wirya Parami atau parami tadi yang untuk energi, semangat untuk batin dan fisik, ini akan memberikan semangat, keberanian, kekuatan dari fisik dan batin, sehingga dia akan menunjukkan perkembangan dari seluruh parami yang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Maka kita akan memenuhi semua parami yang lain, akan melihat perkembangan dari hidup ini, pemenuhan dari semua parami, yang akhirnya akan membuat seseorang itu melanjutkan di dalam usahanya, di dalam jalan. Nah, ini disebut sebagai Saddha Parami. Then how do you think that kind of series of the problems, difficulties, and obstacles and hardships become a very precious cause of the strength of one's life, and it was bring more growth or development
of the life. Because of that, it was lifting up one's own confidence on one's life, on one's path of the samsaric journey. Jadi, bagaimana pendapat Anda? Semua rangkaian dari masalah-masalah tersebut, kesulitan, rintangan, gitu ya, semua ini akan menjadi sebab-sebab yang sangat berharga untuk berkembangnya kekuatan dari kehidupan seseorang. Ini akan memberikan perkembangan yang lebih lagi dalam dan kemajuan dalam kehidupan. Kenapa? Oleh karenanya, dengan semua ini akan memberikan seseorang lebih banyak keyakinan dalam kehidupannya dan juga di dalam dalam perjalanannya di samsara. Then how do you think? If you don't have any trouble or problem or hardship, do you still think it is the best option of your life? Or just try to avoiding it is a second best option, do you think? Jadi, bagaimana menurut Anda jika tidak ada rintangan, tidak ada masalah, kesulitan dalam hidup, apakah itu akan jadi hal yang terbaik untuk hidup Anda, atau juga opsi yang kedua itu menghindarinya? Okay, I myself also a human being who want to grow more. Now, as the type of the monk I'm doing, the responsibilities I'm carrying, that responsibility to grow more. So, I myself also have had a lot of problems. Among them, one problem is the problem of the time, the lackness of the time. But it's different. Before my ordination, I had same problem, lackness of the time. In what way? Lack of the time for sleep and rest. Okay? Since very young, my country, all the people in the country is very, very highly competitive. Since very young, if we don't study very hard, we cannot survive. Since the time maybe at the age of 14, we cannot sleep over 4 hours or 5 hours as a school student. There is some saying in the school, if you sleep 4 hours, you will pass the exam. If you try to sleep 1 more hour, 5 hours, you will fail. Okay? Can you see, since very young, can you feel the pressure of the competition? It's like a surviving game. So all the time, that's a big trouble. Lack of time of rest, lack of time of the sleep, and lack of the time enjoying the life. Kemudian, Sayadaw sendiri sebagai manusia juga menghadapi banyak masalah gitu ya. Sebagai seorang biku, beliau punya tugas. Sebagai seorang manusia, beliau juga ingin berkembang, maju, lebih baik. Sebagai seorang biku, beliau mempunyai tugas ataupun tanggung jawab juga untuk berkembang. Jadi, beliau juga memiliki banyak masalah. Nah, saat sebagai biku ini, salah satu masalah yang dihadapi adalah tidak punya cukup waktu. Tetapi, ada bedanya. Sebelum ditapis, beliau juga punya masalah yang sama, kurang waktu. Jadi, kurang waktu untuk tidur dan beristirahat.
Jadi di negara beliau di Korea sejak sangat muda semua orang di sana hidup dengan keadaan yang sangat kompetitif. Jadi jika Anda tidak belajar dengan keras dari Anda masih muda, maka Anda tidak akan bisa bertahan di sana. Dari mulai usia 14 tahun itu mereka hanya bisa tidur tidak lebih dari 4 atau 5 jam sebagai murid gitu ya, pelajar. Jadi ada suatu istilah di sana, jika Anda tidur bertambah 1 jam gitu ya, maka Anda nggak akan lewat ujian. Kemudian ada tidur lagi, tambah 1 jam lagi, maka Anda akan tidak bisa lewat. Tadi kan nggak bisa ikut ujian gitu ya, dan Anda akan gagal kalau tambah tidur 1 jam lagi. Bagaimana menurut Anda? Dapatkah Anda merasakan bagaimana kompetitifnya kehidupan di sana? Jadi ini seperti permainan untuk bertahan hidup. Semua berusaha dengan sangat keras. Jadi sepanjang waktu menghadapi begitu banyak masalah-masalah, tidak cukup waktu untuk tidur dan juga tidak punya waktu menikmati kehidupan. Unfortunately, after my ordination, still I have same problem. The problem of the lackness of time, but different concept. Okay, lackness of the time for training and practicing, not for resting and sleeping. However, I reduce the time for eating. Have the time only 1 meal in a day, and reduce the time to sleep until 2 hours. Still, is not enough time to train the Buddha's teaching, Buddha's admonitions, the Dhamma and Vinaya. Still, I have same problem, lack of the time. Jadi setelah beliau ditabis, masalahnya tetap sama gitu ya, masih menghadapi masalah yang sama, yaitu kekurangan waktu. Tapi konsepnya ini berbeda. Kenapa? Beliau kekurangan waktu untuk berlatih dan mempraktekkan ajaran Sang Buddha, bukan kurang waktu untuk tidur dan beristirahat. Karena kurang waktu tersebut, beliau berusaha mengurangi waktunya untuk makan. Jadi beliau hanya ambil makan 1 kali saja. Nah, setelah begitu juga masih kurang waktunya, sehingga beliau mengurangi waktu tidurnya hanya sampai sekitar 2 jam saja. Dan masih juga tidak cukup waktu untuk berlatih ajaran Sang Buddha. Berlatih apa yang disarankan, dinasihati Sang Buddha, berlatih Dhamma dan Vinaya. Jadi beliau masih menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kekurangan waktu. So there is no way. Okay. So when I was running the Pariyati monastery, the scholastic, the monastic school in Myanmar, I was bring up the many number of the samaniras, young samaniras, like the one who are sitting over there. When they play this and that and spend the time uselessly, I used to give the Ovada admonishment frequently. If I could buy your time with money, I really want to buy your time. I suggest exact cost, even if I can buy your time of 1 hour, I will pay 100,000 kyat in Burmese currency. Maybe at those time it could be maybe $70 or $100. Nah, jadi tidak ada cara ya, tetap akan menghadapi masalah. Jadi ketika beliau memimpin gitu ya sekolah Pariyati, Pariyati itu adalah wihara, tempat berlatih, belajar ajaran teori ya dari Sang Buddha. Jadi beliau tuh membimbing banyak sekali samanera muda seperti yang di belakangnya. Nah, ketika para samanera ini selalu bermain ini dan itu, menghabiskan waktunya dengan
tidak bijaksana gitu ya bermain, maka Shadow selalu memberikan wadah berkali-kali dengan mengatakan, jika saya bisa membeli waktu Anda, saya akan membelinya. Jadi beliau mengatakan, jika saya bisa beli waktu Anda 1 jam, saya akan membayar 100.000 kyats. Kyats itu mata uang Myanmar ya. Pada masa itu setara dengan 100 US dollar. If I can buy your useless time, I want to use it in a really precious way. The 24 hours is not enough every day for me. I want to buy some more time. Still, my time is not enough for every day. But we know, can we buy the time with money? Cannot. And the problem, one more problem, I don't have money. We don't have the pocket in this Jiwara. Is there any venerable who has a pocket in your Jiwara? No, we cannot do. We cannot buy the time of others. So no way. There is no way. Only one way you can do is to use the time more precious and respectful and useful way. Jika saya akan mengatakan, jika saya bisa membeli waktu Anda yang sia-sia itu, saya akan menggunakannya dengan cara yang sangat menghargainya. Kenapa? Karena beliau merasa bahkan setiap hari 24 jam itu tidak cukup. Jadi kalau bisa membeli waktu lagi, tapi pun tetap tidak akan cukup. Masalahnya, kita tahu bahwasannya apakah kita bisa membeli waktu? Jawabnya, ya tidak bisa gitu ya. Satu masalah lagi, Shadow punya satu masalah lagi. Beliau tidak punya uang. Karena di jubahnya itu nggak ada kantong gitu ya. Apakah para samana di sini punya kantong di dalam jubahnya? Nggak ada gitu ya. Jadi bagaimana? Intinya adalah tidak bisa. Kita tidak bisa membeli waktu dari orang lain. Tidak ada cara. Satu-satunya cara adalah menggunakan waktu kita itu dengan menghargainya sebagai waktu yang sangat berharga, menghormatinya, dan menggunakannya dengan cara yang bermanfaat. Yes, you know, we are the beggar, no money. That's why we every day collect our food, beg the food in the market. Even how much money we have, we cannot buy the time. Jadi Anda tahu bahwasannya kita tidak punya uang. Kami adalah pengemis gitu ya. Setiap hari kami harus keluar untuk meminta makanan di pasar. Jadi kami tidak punya uang. Tanpa uang kita juga tahu walaupun punya uang kita juga tidak bisa membeli waktu. So I would like to encourage all the venerables. Now a day of your ordained life is more value than the time of 100 hours or 100 days or 100 years of lay life. That's more value. And I will encourage you who are listening to the Dhamma talk, the Upasaka and Upasika, as the disciple of the Buddha, as a Upasaka or Upasika. The time of a day is much more valuable than a person's 100 hours, 100 days, 100 months, or 100 years without the value of Tisarana, without the value of the training of the Sila, Samadhi, Panya, or Dana, Sila, Bhavana. So give more value on your time. Then your difficulty would not be seen very big. It is very minor thing. Even you think I'm pain here, pain there,
I'm very tired. I have no time to rest. I have no time to sleep. Yes, it's true. That's the problem. But the problem would not be very big. Okay? Sometimes that kind of pain can be the very pleasant pain because with that kind of effort, we are gaining much precious growth of our life. When we can give the value, the growth on the growth of our life, the other minor difficulty is nothing. Okay? Even we start to enjoy that kind of pain. We say it pleasant pain. Jadi Shadow ingin menyemangati Anda semua, gitu ya, yang ada di sini. Sekarang Anda, terutama para yang ditabis gitu ya, sekarang adalah pentabisan Anda di saat ini, kehidupan sebagai samana. Cobalah memberikan nilai yang lebih. Karena apa? Nilai ini jauh lebih berharga dibandingkan kehidupan Anda sebagai umat berumah tangga, walaupun itu 100 jam, 100 hari, 100 bulan, 100 tahun. Walaupun misalnya ini cuma 10 hari, ini jauh lebih berharga. Cobalah untuk memberikan nilai lebih dalam latihan ini. Saya juga ingin menyemangati semua yang ada di sini, maksudnya Shadow ya. Semua upasaka, upasika yang mendengarkan di sini, cobalah untuk sebagai siswa dari Sang Buddha, cobalah untuk memberikan waktu Anda sebagai sesuatu yang lebih berharga. Kenapa? Walaupun seseorang itu memiliki 100 jam, 100 hari, 100 bulan, 100 tahun, tapi tanpa isarana, maka kehidupan itu sangat tidak berharga. Juga dengan waktu sebanyak itu juga akan sangat tidak berharga tanpa adanya latihan sila samadhi panya atau dana sila dan bhawana. Cobalah untuk meningkatkan makna ya, nilai atau makna dari waktu yang Anda miliki. Dengan demikian, Anda akan melihat semua masalah yang muncul di dalam hidup Anda itu tidak terasa berat. Bahkan terasa menjadi hal yang sangat kecil. Jadi ketika muncul rasa sakit, maka akhirnya rasa sakit itu akan terasa sebagai sakit yang menyenangkan. Nah, tidak akan mempengaruhi Anda. Oleh karena itu, cobalah untuk memberikan makna atau nilai yang lebih di dalam kehidupan Anda. Dengan demikian, ini akan membuat semua masalah, kesulitan yang lain itu menjadi terasa kecil. Bahkan kita akan mulai merasa menikmati masalah-masalah itu, dan kita menyebutnya sebagai sakit yang menyenangkan. With the encouragement to give more value on your time, to give more value on your present life as a sons of the Buddha, as a form of the life of samana, as a sons and daughters of the Buddha, as a form of the life of upasaka, upasika. May all you have greater growth of your life, greater achievement of your fulfillment, parami, in this very life. I would like to conclude the Dhamma talk here. Oleh karenanya, Shadow ingin sekali lagi memberikan semangat kepada kita semua. Cobalah untuk meningkatkan makna dari waktu yang kita miliki, meningkatkan makna dari kehidupan kita saat ini sebagai murid dari Sang Buddha, putra dan putri dari Sang Buddha, sebagai upasaka, upasika. Saya mengharapkan semoga Anda semua memiliki perkembangan yang lebih baik dan lebih hebat lagi di dalam kehidupan Anda. Semoga Anda juga mencapai pencapaian yang lebih lagi di dalam mengumpulkan parami di dalam kehidupan saat ini. Sadhu, sadhu,
bisa From today, we decide to give a 30 minutes more to sleep. We will try to give, okay, to the venerables. Jadi mulai hari ini saya sudah mengatakan akan memberikan waktu 30 menit tambahan untuk bisa beristirahat untuk tidur kepada semua venerables. Okay, let us share our medals. Mari berlimpah jasa.